Eh, Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, para rekan sekelompok. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami mengenai evaluasi tingkat kesadaran keamanan data informasi siswa dengan studi kasus di SMK Negeri 1 Sukasada. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next. Di sini adalah nama anggota kelompok dengan saya sendiri selaku moderator dengan nama Julita Marito dengan NIM 2105091034. Next. Perkenalkan, saya Nikademia Astari dengan NIM 221509105. Perkenalkan, saya Kade Eva Yani dengan NIM 2215091037. Perkenalkan dengan saya Gede Indra Kusmaputra dengan NIM 2215091096. Berikut adalah konten dari presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah studi literatur, yang ketiga tahap evaluasi, keempat hasil analisis kuesioner, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Nah, pada latar belakang ini, evaluasi tingkat keamanan data dan informasi di SMK Negeri 1 Sukasada sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Laporan evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi dan efektivitas kebijakan keamanan data di sekolah dengan fokus pada perlindungan integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas data siswa. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat membantu SMK Negeri 1 Sukasada dalam memahami potensi ancaman keamanan data, meningkatkan kesadaran terhadap risiko, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif. Rencana perbaikan kebijakan keamanan yang sudah ada menjadikan SMK Negeri 1 Sukasada sebagai lembaga pendidikan yang aman, modern, dan inovatif di era teknologi saat ini. Next. Nah, studi literatur. Di sini studi literatur adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pembacaan, dan pengelolaan data pustaka untuk mendukung diskusi hasil penelitian dan pengungkapan berbagai teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Metode ini memerlukan pengetahuan luas tentang subjek penelitian untuk mencapai kesuksesan. Jadi pada laporan kami ini, kami mengambil studi literatur dari 3 sumber jurnal yang ada pada laporan kami. Untuk informasi lebih jelasnya ada pada laporan, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya dapat menjelaskan tahapan evaluasi. Yang pertama yaitu ada penyusunan kuesioner, penentuan populasi sampel, tahapan penyebaran kuesioner. Nah, yang pertama penyusunan kuesioner. Nah, yang pertama kami menentukan lokasi observasi yaitu di SMK Negeri 1 Sukosade dan menganalisis jumlah target populasi yang itu terdiri dari jumlah siswa laki-laki 146 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 127 orang. SMK Negeri Sukasade terdiri dari 6 jurusan yaitu DKV sebanyak 64 orang, DPK sebanyak 11 orang, kuliner 76 orang, perhotelan 116 orang, seni pertunjukan 2 orang, seni rupa dan 4 orang. Nah,
dalam pembuatan daftar pertanyaan yang disusun, yaitu disusun oleh dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, dan kemudian dilakukan validasi oleh dosen mata kuliah. Nah, yang kedua, penentuan populasi sampel. Nah, kami mengikuti saran untuk mengambil sekitar 20% dari total siswa dengan jumlah siswa sebanyak 1.357 orang. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 273 siswa. Yang terakhir yaitu ada tahapan penyebaran kuesioner. Apabila permohonan izin diterima, maka penyebaran kuesioner dilakukan oleh pihak terkait untuk mendapat disebarkan pada siswa dengan menggunakan kuesioner model tertutup. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, analisis penggunaan sosial media, analisis perizinan dan aplikasi, keamanan perangkat lunak, keamanan akun, keamanan kata sandi, keamanan informasi online, kewaspadaan terhadap cyber attack, dan serta kebiasaan terhadap keamanan data. Nah, yang mengenai analisis penggunaan sosial media. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, sebagian besar responden siswa SMK N1 Sukasada memanfaatkan media sosial. Nah, hal ini dibuktikan dengan sebanyak 98,5% responden siswa SMK N1 Sukasada dalam menjawab kuesioner memanfaatkan media sosial, sementara hanya 1,5% siswa yang tidak memanfaatkan media sosial. Nah, selain itu, dari pengujian responden tersebut didapat bahwa responden menggunakan lebih dari satu media sosial pada satu perangkat. Dibuktikan dengan adanya jawaban sebanyak 75,8% siswa menggunakan lebih dari satu media sosial pada satu perangkat. Serta siswa telah menerapkan penggabungan karakter huruf besar, huruf kecil, dan karakter khusus dalam kata sandi mereka. Nah, yang kedua adalah analisis perizinan aplikasi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, siswa SMK N1 Sukasada sebagian besar tidak begitu memperhatikan perizinan sebelum mengunduh aplikasi. Nah, hal ini dibuktikan dengan jawaban kuesioner, yaitu 8% siswa SMK N1 Sukasada sangat sering membaca perizinan aplikasi yang terunduh di perangkat. Selanjutnya adalah keamanan perangkat lunak. Berdasarkan data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa kesadaran keamanan perangkat lunak siswa SMK N1 kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya hanya 4% siswa sering memperbarui perangkat lunak. Nah, hasil ini menunjukkan perlunya adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pembaruan perangkat lunak di kalangan siswa untuk menjaga keamanan dan kinerja perangkat mereka. Selanjutnya adalah mengenai keamanan akun. Nah, dari data yang tersedia, kurangnya kesadaran siswa menggunakan metode autentikasi dua faktor. Ditandai dengan sebanyak 5,1% siswa menyatakan sangat menggunakan metode ini, dan hanya 5,1% yang menyatakan hal tersebut. Nah, selain itu, keberagaman dalam autentifikasi dan kecenderungan menjaga privasi akun media sosial mereka dengan tidak sering melakukan login lain juga diperoleh dari hasil kuesioner tersebut. Nah, selanjutnya adalah terkait keamanan kata sandi. Dari data yang diperoleh pada siswa SMK S1 Sukasada, sebanyak 24,5% siswa aktif mengubah kata sandi untuk media sosial. Namun beberapa siswa mungkin memiliki akses ke akun lain dengan kombinasi yang sama. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan terdapat siswa yang menggunakan satu password dan PIN untuk berbagai akun dengan tingkat keaktifan yang sangat sering. Nah, diperoleh juga 20,5% siswa melaporkan penggunaan satu password dan PIN untuk berbagai akun, sementara 33,3% jarang melakukannya.
Nah, praktik ini menciptakan dinamika keamanan yang perlu diperhatikan, dengan beberapa siswa mungkin memiliki akses ke akun lain dengan kombinasi yang sama. Nah, selanjutnya, terkait keamanan informasi online, dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keamanan informasi online. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, siswa cenderung tidak pernah mengalami permintaan memasukkan informasi pada email mencurigakan. Dan sebagian besar orang menerima pemberitahuan keamanan dari data juga diperoleh bahwa siswa jarang memperbarui pengaturan privasi. Kewaspadaan terhadap cyber attack. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas siswa, yaitu sebanyak 51,6%, tidak setuju membuka tautan file yang tidak dikenal. Analisis ini menggambarkan mengenai tingkat kewaspadaan dan kesadaran keamanan di kalangan siswa dan pentingnya berhati-hati dalam membagikan informasi secara online. Misalkan, tidak setuju membuka tautan file yang tidak dikenal menunjukkan sikap netral terkait hal ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan dan kebiasaan terhadap keamanan data. Berdasarkan data, terlihat bahwa sebagian besar siswa di sekolah tersebut belum mendapatkan pelatihan atau informasi resmi terkait keamanan data dengan frekuensi yang memadai. Mayoritas siswa hanya 2,9% yang menerima pelatihan keamanan data. Namun, masih ada sebagian besar siswa yang belum mendapatkan inisiatif sekolah perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi yang lebih konsisten. Sebagian besar siswa tidak pernah membagikan data pribadi orang lain tanpa izin, namun masih ada beberapa siswa yang membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin ataupun tanpa persetujuan orang tersebut. Pembaharuan perangkat lunak. Mayoritas siswa jarang melakukan pembaharuan perangkat lunak. Itu dapat diketahui oleh presentasi yang kami dapatkan dalam melakukan kuesioner. Hanya terdapat 4% yang sering melakukan pembaharuan perangkat lunak dan 81% tidak pernah melakukannya. Kesadaran perlu ditingkatkan untuk memastikan perangkat lunak tetap terkini. Yang keempat yaitu membuka tautan dari sumber tidak dikenal. Nah, sebagian besar siswa tidak pernah membuka tautan atau file dari sumber yang tidak dikenal. Mereka menunjukkan tingkat kehati-hatian yang baik dalam mengelola keamanan online. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih ceroboh dan sering membuka tautan dari sumber tidak dikenal. Penggunaan lock screen. Mayoritas siswa 64,1% setuju bahwa penggunaan lock screen di smartphone adalah suatu keharusan, menunjukkan kesadaran dan pentingnya melindungi akses ke perangkat. Kebiasaan membuat salinan cadangan atau backup data. Mayoritas siswa 70% setuju bahwa membuat salinan cadangan data penting secara teratur untuk mencegah kehilangan data. Persetujuan penggunaan informasi pribadi. Mayoritas siswa 69,6% setuju bahwa penggunaan informasi pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang bersangkutan, menunjukkan kepedulian terhadap privasi dan hak individu. Pentingnya memahami keamanan data. Sebagian besar siswa, 40
9,5% setuju bahwa memahami pentingnya keamanan data informasi adalah keharusan, menunjukkan tingkat kesadaran yang baik. Mengetahui berbagai macam ancaman keamanan data, mayoritas siswa 4,5% setuju bahwa mengetahui berbagai macam ancaman keamanan data adalah keharusan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemahaman terhadap ancaman tersebut. Menerapkan langkah keamanan data sehari-hari. Mayoritas siswa 90,9% setuju untuk menerapkan langkah keamanan data dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun menunjukkan bahwa kesadaran yang baik terhadap praktik keamanan. Melaporkan kejadian keamanan pada pihak berwenang. Sebagian siswa 50,5% bersedia melaporkan kejadian keamanan pada pihak berwenang, menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan. Mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online, mayoritas siswa 41,4% setuju dan 43,2% sangat setuju menyadari bahwa mengetahui cara melindungi diri dari penipuan online adalah suatu keharusan. Meninggalkan smartphone di tempat yang aman, siswa memiliki kesadaran yang baik terkait keamanan smartphone, di mana mayoritas 34,8% setuju dan 30,4% sangat setuju menyatakan bahwa meninggalkan smartphone di tempat yang aman sangatlah penting. Secara umum, siswa SMKN 1 Sukasade menunjukkan tingkat kesadaran yang baik terhadap keamanan data dan memiliki kecenderungan untuk menerapkan praktik keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, masih ada beberapa area di mana kesadaran dan tindakan preventif dapat ditingkatkan untuk menjaga keamanan data secara lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis, laptop saya agak nge-lag. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil evaluasi yang telah kami lakukan pada laporan ini. Jadi kesimpulannya adalah siswa di SMKN Negeri 1 Sukasada menunjukkan tingkat kesadaran yang baik terhadap keamanan digital, di mana mayoritas siswa di sana menerapkan langkah-langkah keamanan seperti menggabungkan karakter dalam kata sandi, autentikasi 2 faktor, dan pembaruan perangkat lunak. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman perizinan aplikasi, kesadaran dan keamanan perangkat lunak, dan penggunaan autentikasi 2 faktor. Jadi disarankan agar sekolah meningkatkan edukasi terkait keamanan digital dengan fokus pada perizinan aplikasi, pembaruan perangkat lunak, dan autentikasi 2 faktor, serta menerapkan privasi data dan kesadaran risiko keamanan digital. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.